Ya, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun Indonesia akan diwakilkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia yang akan hadir dalam sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Apa saja poin-poin yang akan dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang PBB dan akankah Indonesia dapat menjadi negara Asia yang dapat dipertimbangkan di kancah internasional? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda di sebelah kanan saya ini sudah hadir ada Mardhani Alisera dari DPR RI, anggota Komisi 4 DPR RI sekaligus Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen. Selamat malam. Malam Bang Mardhani, sehat? Alhamdulillah. Oke. Setelah Bang Mardhani juga sudah hadir pengamat hubungan internasional dari Unpad, Pak Teguh Reza Shah. Selamat malam. Selamat malam, salam dari Unpad Sehat, di Pak Bandung. Reza? Terima kasih, alhamdulillah. Oke. Selain dua narasumber ini juga kami sudah terhubung pemirsa bersama dengan Prof. Makarim Wibisono, Duta Besar RI untuk PBB 2004-2007. Selamat malam, Prof. Makarim. Selamat malam, Mas. Mbak, selamat malam, Mbak. Oke. Saya pertama-tama mau ke Prof. Makarim terlebih dahulu. Prof. Makarim, kalau melihat sidang PBB kali ini dalam satu dekade, 10 tahun, akhirnya Indonesia akan diwakilkan langsung oleh Presiden yang akan hadir Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ini akan menjadi momentum seperti apa, Prof? Kalau menurut saya, Mbak Vena, ini peristiwa yang sangat bersejarah. Karena seperti ketahui, bahwa dunia internasional pada saat ini membutuhkan perhatian serta-merta dari semua pemimpin-pemimpin dunia. Kita melihat bagaimana terjadi serangan yang terjadi di Qatar, suatu negara berdaulat. Kita bisa juga melihat serangan-serangan di wilayah-wilayah lain. Ya, ini menunjukkan bahwa situasi di dunia global dalam keadaan yang tidak stabil dan membutuhkan perhatian-perhatian besar. Kedatangan Presiden Republik Indonesia pertama kali setelah 10 tahun, ini merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan demikian Indonesia menunjukkan kepada dunia bagaimana peranannya ke depan yang akan bisa dilakukan dalam mencoba mencapaikan keperdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai dengan cita-cita konstitusi. Nah, kita bisa mengetahui juga bahwa Indonesia sangat concern terhadap kondisi yang terjadi di dunia ini, di mana tegangan-tegangan dunia semakin meningkat, sedangkan sistem multilateralisme semakin melemah. Ya, kita melihat bagaimana kondisi-kondisi yang terjadi di berbagai belahan dunia ini, tetapi Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mampu berbuat sesuatu hal yang konkret. Oleh karena itu, maka kesempatan yang sangat berharga bagi Presiden Republik Indonesia untuk menunjukkan bagaimana program dari Presiden Jokowi ke depan. Ya, kita mendengar bahwa Asta Cipta Pak Prabowo itu juga mengandung nilai-nilai yang sangat penting di dalam hubungan internasional. Dan kedua juga kita melihat bahwa ada keinginan untuk mencoba yang membangkitkan peranan Global South dengan menggunakan semangat Bandung yang kita telah lakukan sejak tahun 1955. Jadi ini adalah harapan yang banyak dikemukakan oleh berbagai pihak dalam kesempatan hadirnya Bapak Presiden Prabowo Subianto di PBB. Oke, Pak Mardhani, kalau DPR melihatnya seperti apa peran dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Majelis Umum PBB? Yang pertama tentu ini panggung mahal ya. Karena seluruh 195-an negara anggota PBB akan hadir dan diberi kesempatan. Bersyukurnya lagi hasil undian kita nomor 3, artinya kadang-kadang tuh saya berapa kali hadir di UN High Meeting atau di IPU, kalau udah kelamaan capek hilang juga, fokus, hilang fokus. Jadi Pak Prabowo ini panggungnya bagus, momennya bagus, timingnya pas gitu ya. Dan figurnya juga bagus ya, karena beliau berani menolak hadir undangan di G7 tapi datang ke teman-teman yang lain gitu loh dengan alasan undangan udah lebih dahulu. Buat saya ini bagus. Beliau masuk break tapi aksesi OECD juga kita jalan, jadi prinsip politik luar negeri yang bebas aktif tuh kelihatan di figurnya Pak Prabowo. Tinggal titipan satunya, pesannya. Bung Karno luar biasa.
ini pengamat kita, Prof. Tengku lebih paham, itu mengangkat tema Pancasila itu bagus sekali. Yeah. Nah sekarang salah satu, pasti banyak ya, tapi salah satu yang ditunggu memang apa solusi yang ditawarkan quote and unquote Indonesia yang dibawa oleh Pak Prabowo terhadap unilateral yang makin menguat, terhadap gaya koboi baik di US, gaya penjahat di Israel. Kita sering mentok dengan aturan PBB yang punya hak veto. Makanya kalau saya, Prof, berharap salah satu isu yang diangkat, Palestina wajib. Tetapi reformasi struktural PBB agar lebih adil, agar semua negara bisa punya hak yang sama, tidak harus bergantung kepada 5 negara pemegang hak veto. Oke, sebelum kita masuk ke solusi, saya mau ke Pak Reza terlebih dahulu. Pak Reza, Anda melihat apa sih makna dari kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam panggung mewah, begitu kalau kata Bang Mardhani Alisera, yang mengatakan sidang Majelis Umum PBB ini adalah panggung yang mewah? Luar biasa forum ini ya. Dan beliau bukan saja berbicara tentang keadaan sekarang, tapi juga keadaan dunia nanti, seyogianya seperti apa. Teori mengatakan dasolen itu daftar masalah sekarang, dan dasain itu bagaimana penyelesaiannya. Saya pikir beliau akan berbicara itu. Cuman itemsnya apa ini masih rahasia. Cuman banyak pihak berharap pada beliau kan. Beliau tentunya adalah pemimpin dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu betul. Tapi beliau adalah tokoh ASEAN, tokoh OKI, Organisasi Konferensi Islam, tokoh GNB, Gerakan Non-Blok, tokoh Kerjasama Selatan-Selatan, dan beliau terhormat di Liga Arab. Jadi ini akan menjadi tantangan emosional, juga tantangan intelektual bagi Pak Prabowo untuk membuktikan bahwa sekarang bahwa pidato ini akan sangat berarti bagi dunia dan akan menjadi memory of the world. Persis seperti yang dihadapi oleh Bung Karno. Dan juga Bung Karno itu punya 2 pidato yang luar biasa itu. Pertama adalah pidato pada saat pembukaan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Beliau mengatakan, this is the first Intercontinental Conference of Colored People in the History of Mankind. Ini pertemuan pertama lintas benua antara orang bukan kulit putih. Pertama kalinya di situ, di Bandung. Kemudian pidato Bung Karno juga di tahun 60, tanggal 30 September, beliau mengatakan to build the world anew. Ini sudah menjadi memory of the world kan. Jadi tentunya Pak Prabowo ini membawa idealisme, tapi juga membawa tantangan pribadi. Bahwa dari Indonesia lah kalau akan terlahir ide-ide besar untuk dunia. Tadi Bang Mardhani menyebutkan reformasi PBB, tentu akan disinggung. Cuman selain itu masalahnya apa? Masalah perdamaian di Palestina, masalah Sustainable Development Goals. Barangkali tanpa perlu menyebutkan, dunia akan mengerti krisis-krisis yang ada di belahan bumi. Misalnya krisis di Laut Cina Selatan, kemudian krisis di Semenanjung Korea, dan juga bagaimana peranan Indonesia sebagai model terbaik dunia untuk melakukan kerjasama yang mengupayakan perdamaian tanpa melecehkan pihak manapun. Ini akan menjadi tantangan intelektual, dan saya yakin untuk bikin pidato 15 menit ini sulit pasti ya? Tidak mudah pekerjaan tim, dan juga ditentukan dengan temanya harus besar, juga speednya harus bagus. Pidato kan harus mengalir, introduction menyangkut kita semua, terus contents ini yang penting. Kemudian nanti conclusion harus menunjukkan idiosinkratik beliau, ciri-ciri beliau sebagai pemimpin dunia masa depan. Jadi saya pikir pekerjaan besar sekarang Indonesia bikin pidato 15 menit untuk menjadi memory of the world 15 tahun ke depan. Oke, pidato 15 menit. Saya mau ke Prof. Makarim. Prof. Makarim, kalau teknisnya untuk kepala negara menyampaikan pidatonya dalam sidang Majelis Umum PBB, teknisnya bagaimana Prof. Makarim? Nah, kami kurang begitu jelas mendengarnya Mbak bahwa kepala negara kita nanti pada hari tanggal 23 itu akan menjadi pembicara ketiga setelah Presiden Brazil Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya, oleh karena itu ini adalah puncak-puncak daripada statement-statement yang dilakukan pada hari pertama, ya, di mana sebagian besar kepala negara dan juga delegasi-delegasi tingkat tinggi pada hadir semua. Oleh karena itu, kesempatan yang akan yang digunakan oleh Bapak Prabowo Subianto ini sangat-sangat spesial, dalam arti kata menaruh perhatian besar, ya, daripada perhatian dari anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu sangat tepat kiranya apabila
Kepala Negara Republik Indonesia menyampaikan hal-hal yang penting mengenai bagaimana perkembangan keadaan di tanah air, bagaimana prioritas-prioritas yang akan dilakukan oleh Indonesia ke depan, dan bagaimana harapan yang bisa disampaikan kepada masyarakat internasional mengenai kontribusi Indonesia di dalam memecahkan masalah-masalah yang menyangkut mengenai tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Oke, baik. Saya mau ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, kira-kira kesan pesan atau poin-poin apa yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo dan isu apa yang sebaiknya kemudian dibawa oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya di sidang PBB? Karena waktunya pendek, mungkin 3 isu utama tuh buat saya cukup. Yang pertama tentu harapan kita Pak Prabowo mengangkat tentang keadilan dalam ekonomi. Sehingga bab tarif yang sebelum tarif itu 3-4% pertumbuhan ekonomi baik. Tapi ketika sudah ada tarif Donald Trump dan lain-lain mulai unilateral, maka 2-3% itu berat sekali. Dan ini baik buat selatan ke selatan, karena banyak yang kena problem itu selatan ke selatan. Yang kedua, sesudah ekonomi, pandangan saya adalah reformasi struktural PBB tadi. Karena kita mau menyelesaikan masalah Palestina, menyelesaikan masalah Ukraina, semuanya mentok dengan adanya 5 ini. Dan makin banyak, udah lama kok, udah 20 lebih tahun lebih. Isu bagaimana kita mereformasi PBB agar menjadi lebih berimbang, lebih equal. Dan terakhir yang ketiga tentu Palestina. Karena Palestina ini adalah utang sejarah kita, utang konstitusi kita, dan utang moral kita. Begitu. Kalau dari Pak Reza, adakah isu strategis lain yang sebaiknya kemudian dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang PBB? Setuju dengan Bang Mardhani ya, isu itu nggak boleh banyak-banyak, tapi langsung menyentuh kebutuhan dunia saat ini ya. Kalau tadi beliau mengatakan reformasi PBB itu dapat dibenarkan, karena kritisnya dunia saat ini nggak selesainya perdamaian, perang, kemudian ketidakadilan, itu karena ya PBB yang hanya beranggotakan Majelis Umum Dewan Keamanan PBB yang hanya beranggotakan 5 kan. Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan anggota Cina tetap, kan. Ya. Anggota tetap. Dan 3 itu kan mantan penjajah itu. Inggris mantan penjajah, Perancis mantan penjajah, dan Amerika selalu cawe-cawe di berbagai belahan bumi. Dan tentunya kan tidak adil. Tadi Bang Mardhani mengatakan perlu reformasi. Tentunya beliau Pak Prabowo harus datang dengan ide. Bukan hanya mengatakan PBB harus direformasi, tapi mengapa direformasi. Beliau harus datang dengan data-data dari resolusi Majelis Umum PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB. Jadi yang seringkali dimentahkan oleh negara itu saja begitu. Jadi PBB itu kalau beliau membawa ide ini tentunya harus ada fondasi kan. Mengapa 5 negara ini tidak cukup? Karena harus ada negara-negara lain. Misalnya perwakilan misalnya dari peradaban Hindu. Hindu kan penduduk terbesar di dunia sekarang. India. Kemudian juga negara dengan negara dengan perwakilan benua. Afrika tidak terwakili. Asia hanya Cina saja. Emang Cina saja yang ada di situ. Apalagi kemudian negara yang aktif dalam mengupayakan perdamaian dunia. Indonesia di situ, India di situ, Fiji di situ. Apalagi ya tentunya adalah indikator-indikator misalnya luas wilayah belum. Luas wilayah tidak terwakili. Indonesia di situ, India di situ, Australia di situ belum terwakili. Jadi beliau harus datang dengan bukan hanya dengan ide, tapi juga konstruksi masalah seperti apa. Itu di bidang reformasi. Kemudian juga dunia kan sekarang menghadapi ketidakadilan kan. Ketidakadilan di masalah di Palestina. Di mana dari hari ke hari kita melihat brutalisme atau pembantaian ataupun kegiatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia terjadi kan. Mungkin beliau akan berbicara solusinya seperti apa begitu. Karena saat ini solusi 2 negara sangat sulit dilaksanakan. Karena kalau kita mengikuti konvensi Montevideo tahun 31 itu persyaratan sebuah negara untuk Palestina itu adalah pertama penduduknya ada, penduduknya sudah kocar-kacir. Kedua, wilayahnya jelas, wilayahnya makin kecil. Kemudian ketiga adalah kemampuan pemerintah, makin sulit karena generasi mudanya banyak yang terbunuh. Dan keempat adalah adanya pengakuan internasional yang dimiliki oleh Palestina segera kan pepesan kosong. Hanya pengakuan diplomatik tapi sangat sulit memerdekakan diri. Mungkin itu akan menjadi tema beliau. Yang ketiga juga dunia sekarang sedang berhadapan dengan banyak bencana alam. Berhadapan dengan krisis pangan, krisis energi. Mungkin beliau akan berbicara tentang SDG. Bagaimana dunia itu hendaknya bersinergi untuk saling bantu. Tanpa melihat kepentingan egocentrism.
memang temanya akan banyak, tapi jangan banyak-banyak. Karena Indonesia harus datang bukan hanya dengan kode bahwa kita tahu masalah, bahwa kita ini benar-benar mewakili peradaban dunia, tapi juga bagaimana, how-nya itu. Dan untuk itu kita sangat berharap pidato nomor 3 dalam waktu 15 menit ini menjadi memory of the world untuk 3 kali 15 tahun. Oke, baik. Yang menarik juga untuk kita bahas adalah dengan kondisi seperti saat ini, salah satunya adalah konflik Israel dan juga serangan Israel yang terus digencarkan di Palestina. Rasa-rasanya kalau kita melihat gerak-gerik dari PBB, ini belum juga ada langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Akankah Indonesia ini bisa hadir mendorong solusi dan juga penyelesaian antara konflik di Israel dan juga Palestina? Kita akan bahas lengkapnya untuk Anda sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.